Tuhan, apa kabar? Sudah baik-baik kah? Semua sehat? Syukur kepada Jemaat. Siapa yang tidak kagum melihat perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi, betapa hebatnya inovasi dan perkembangan pengetahuan yang dibuat manusia dalam banyak bidang kehidupan. Sekalipun ada banyak manfaat, namun semua itu tidak dapat membuat manusia hidup dengan berhikmat. Ketergantungan berlebihan pada teknologi mengakibatkan kesenjangan sosial, pelanggaran hak cipta yang membuat kreativitas semakin menurun, bahkan gangguan kesehatan mental akibat kecanduan teknologi, mulai stres, mulai cemas, mulai terjadi gangguan kualitas hidup, bahkan perubahan sosial. Pengetahuan membuat manusia kehilangan arah dan pegangan hidup, serta hidup di dalam dosa. Sehingga pengetahuan perlu diletakkan dalam kehendak dan kepentingan Allah, maka pengetahuan itu tidaklah mengecewakan. Kemudian yang kedua ialah takut akan Allah adalah awal pengetahuan. Pengetahuan itu baik, pengetahuan itu penting, namun pengetahuan itu harus didasari pada takut akan Allah, sehingga orang tidak lalu menyalahgunakan pengetahuan itu. Orang-orang yang memiliki pendidikan baik tidak lalu menggunakan pengetahuan itu untuk menunjukkan kehebatannya. Jemaat kasih Tuhan, Ayub mulai menunjukkan kekagumannya atas upaya manusia untuk menemukan batu dan mineral berharga. Ia menunjukkan kehebatan manusia dalam menaklukkan bumi. Tetapi Ayub mempertanyakan, apakah semua itu membuat manusia menjadi berhikmat? Jadi manusia mampu menjelajahi bumi, mampu menemukan harta di bumi ini, tapi hikmat sejati itu tidak berasal dari hal-hal dunia. Hikmat bukan sesuatu yang dapat dicapai melalui usaha manusia, tetapi hikmat itu merupakan anugerah. Hikmat adalah pewahyuan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang takut kepada. Bagi orang-orang yang takut kepada. Ayat 28 mengatakan, takut akan Tuhan adalah inti dari hikmat sejati, dan menjauhi kejahatan adalah bentuk akal budi yang sesungguhnya. Hikmat berasal dari Tuhan. Hikmat adalah sesuatu yang spiritual dan hanya diperoleh melalui hubungan yang baik, melalui hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita semua tahu kisah hidup. Kita semua tahu bagaimana perjalanan kehidupan hidup. Bagaimana dia melewati setiap persoalan. Bagaimana dia melewati setiap kesulitan-kesulitan hidup. Namun, pengetahuan Ayub tentang Allah yang membuat dia kuat. Pengetahuan dan pengenalan Ayub tentang Allah yang membuat dia tenang dan menang dalam setiap fase tantangan dan penderitaan hidup. Itu karena apa Bapak Ibu Saudara jemaat? Karena dia takut Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Sehingga hikmat yang Tuhan punya, Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Kita sebagai manusia mengambil hikmat berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup kita. Tetapi Allah berkuasa untuk menetapkan dan memberikan hikmat bagi tiap-tiap orang. Jemaat kasih Tuhan, hari-hari ini dunia tidak kekurangan orang pintar. Orang pintar paling banyak. Tetapi hari-hari ini dunia kekurangan orang yang berhikmat.
bagaimana caranya mendidik anak. Pengetahuan memberitahu kita kalau kita harus menghargai orang lain. Tapi hikmat mengajarkan bagaimana sih caranya untuk menghargai orang lain. Pengetahuan itu penting, tetapi berhikmat jauh lebih penting. Dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki hikmat, maka kita bisa tahu, bisa menempatkan diri posisi yang tepat. Dalam situasi seperti apa kita bertindak, dalam situasi seperti apa kita berkata, dan kepada siapa kita harus berkata. Jemaat, ada banyak orang melakukan hal benar, tapi begitu caranya tidak benar, itu namanya tidak berhikmat. Orang kampung biasa bilang tuh, aku sendiri biasa bilang, kalau bikin sesuatu yang salah lalu dari sana itu tidak hikmat, tidak hikmat dalam hidup. Sehingga kamu mengumpulkan hikmat dari punya banyak pengetahuan, tetapi tidak berhikmat sama saja, karena tidak memiliki empati, tidak ada rasa kepedulian terhadap orang lain, tidak ada etika di dalam kehidupan kita, tidak sopan, suka memicu konflik, berpura-pura menjadi orang yang munafik, tidak mau menerima masukan dan nasihat-nasihat yang baik, bahkan tidak belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Kekuatan kita sebagai manusia dan intelektual yang kita miliki itu sangat terbatas. Tidak bisa menjangkau akan hikmat Allah. Firman Tuhan bilang mau menggali bumi, mau membangun dunia pun tidak dapat menemukan hikmat itu. Sebab hikmat pada Allah dinyatakan pada firman-Nya dan diterima oleh orang beriman. Permulaan hikmat adalah satu Tuhan. Apa artinya satu Tuhan? Secara simpel saja kita sampaikan, benci apa yang Tuhan benci, suka apa yang Tuhan suka. Jadi kalau Tuhan benci itu, dan itu. Kalau Tuhan suka, maka lakukannya. Lalu bagaimana kita mau tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan benci? Kalau saya pernah baca Alkitab. Orang yang tahu banyak firman itu belum tentu berhikmat. Tetapi orang tidak bisa berhikmat kalau dia tidak mengerti firman. Ingat, orang pakai firman, pakai ayat itu belum tentu dari Tuhan. Karena waktu pulang goda Hawa, dia juga pakai firman tuh. Itu pakai saudara-saudari. Bukankah Tuhan telah berfirman? Lalu waktu iblis coba Yesus, iblis bilang, naik di atas gunungan dari Allah, lalu terjun dari sana. Bukankah ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatap engkau di setiap jalanmu? Itu iblis kutip dari mana, Bapak Ibu Saudara jemaat? Bukankah ada tertulis di mana, Bapak Ibu Saudara jemaat? Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat tidak tahu, berarti kita gampang ditipu iblis. Karena iblis lebih hafal firman Tuhan daripada kita. Itu dikutip di Mazmur 91. Sehingga hikmat kita berasal dari hikmat Allah, bukan dari pengertian diri kita sendiri. Dasar hikmat sejati itu mengenal Tuhan, tunduk, taat, mengakui setiap kedaulatan Tuhan. Sehingga menjalani hidup ini, hikmat akan selalu ada di dalam hati kita. Ketika kita melewati kesulitan, mendapati cobaan-cobaan hidup, dan mulai bingung, mulai goyah, ini mau cari ke kiri, atau kemana meminta petunjuk di mana? Bapak Ibu Saudara jemaat, kembali cek hati kita. Apakah kita taat kepada Tuhan? Sebab kalau taat kepada Tuhan, maka hikmat itulah yang akan menuntun kita. Hikmat yang akan mengarahkan kita kemana jalan yang harus kita tuju. Hikmat yang akan menuntun, hikmat yang akan menenangkan hati dan pikiran kita di tengah setiap situasi kondisi yang membuat kita panik. Hikmat membantu kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keputusan dan mana yang dosa. Dan secara langsung Tuhan akan mengertikan hikmat itu dalam hati dan pikiran kita. Jemaat kasih
ini saat ini di depan Tuhan, supaya Tuhan kasih kecerdasan dan kerendahan hati, supaya masa depan Tuhan jadi yang luar biasa. Kalau sudah tahu Tuhan, segala pengetahuan, segala keahlian, segala kepintaran, bahkan kebijaksanaan akan ditambahkan kepada kita. Tuhan awal segalanya, Tuhan tidak terbatas, sebab Dia adalah sumber pengetahuan dan hikmat. Kita harus berdoa seperti Salomo. Berdoa minta hikmat. Jangan berdoa minta harta, minta kekayaan. Karena apa? Karena percuma jika kita kaya, jika kita punya banyak harta, jika kita punya pengetahuan yang banyak, tapi kalau kita sendiri hikmat, maka kita pasti akan berjalan di jalan yang salah. Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil pasti salah, dan itu akan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Terima kasih Tuhan, kita harus menghargai otak, kepintaran, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki, yang Tuhan berikan bagi kita, dengan memakai itu untuk hal-hal yang baik dan berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain, sehingga memperhatikan akan kasih, keadilan dan keputusan itu sebagai bukti bahwa kita hidup berhikmat di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak memilih semua orang pintar. Petrus